Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nurani Presti, CKP Angkatan 7 2022-2023, SMA Negeri 88 Jakarta. Berikut aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Semoga di tahun baru ini kita semuanya diberikan limpahan rahmat nikmat, utamanya ada nikmat sehat ya, sehingga kita di tahun baru ini lebih semangat lagi dan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Baiklah anakku, kita tentunya akan terlebih dahulu kita buat keyakinan kelas. Silakan diisikan. Ya, silakan nanti untuk kita bacakan bareng-bareng di sana ya. Ya, sudah selesai nak untuk menuliskan kesepakatan atau keyakinan kelasnya? Ya, silakan sekarang ditempelkan di dinding sini. Dan anakku, terima kasih kalian sudah mengumpulkan, menempelkan keyakinan kelas kalian masing-masing. Mari kita bahas bersama untuk sepakati bersama apa yang harus kita sepakati bersama di dalam keyakinan kelas. Apa saja? Jaga suasana kelas tetap kondusif. Satu. Setuju nak? Setuju. Musyawarah kelas. Dulu ya. Tidak ada bullying. Setuju? Tidak ada bullying? Setuju. Seragam sesuai tata tertib. Setuju nak? Setuju. Sebelum meminjam barang harus izin. Setuju? Setuju. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yuk. Setuju ya? Setuju. Kita sepakati. Menjaga kebersihan kelas. Ini kita sepakati ya. Menjaga lisan. Setuju nak ya? Harus berkata-kata yang halus, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain atau berkata-kata kotor. Sepakat ya? Ya. Kita sepakati tidak ada tadi. Perlu nggak kita berdoa pertama kali? Itu yang pertama ya. Ya, perlu. Setuju ya? Membangun komunikasi ya? Baik, gitu ya. Kita sepakati bersama untuk melakukan keyakinan kelas kita sehingga kita akan bisa membudayakan dengan budaya yang positif. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita memiliki karakter yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kesikini dan DPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan guru dalam kegiatan diseminasi budaya positif sekolah dari guru penggerak atas nama Ibu Sri Nurani Presti SPD dan juga Bapak Santosa SPD. Sebelumnya marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Cara selanjutnya adalah pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Icuk, kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang ada di ruangan ini. Ya, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Bapak Ibu semuanya, hari ini sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan, teman-teman kita Bu Presti dan Pak Santoso adalah sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 yang mewakili dari SMA Negeri 88. Ada satu hal yang harus
tuntaskan, dikerjakan berkaitan dengan peran sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini adalah sebagai bagian dari materi pelatihan di calon guru penggerak yang harus dibuatkan dokumennya. Maka dari itu mohon dukungan Bapak Ibu, dari Bapak Ibu semuanya yang memang sudah ditugaskan dan tidak ada jam mengajar. Ya. Mohon izin jika Bapak Ibu ada jam mengajar tidak apa-apa, tidak harus mengikuti standby di sini. Silahkan yang utama untuk melakukan tugas dulu mengajar. Mudah-mudahan sesuai dengan tugas yang sudah dibuat atas usulan dari kurikulum, Bapak Ibu yang ditugaskan itu memang yang tidak ada jam mengajar. Ya, ini adalah bagian untuk mendukung Bu Presti dan Pak Santosa dalam rangka diseminasi budaya positif. Ya. Bapak Ibu, nanti kita akan tahu seperti apa budaya positif yang akan disampaikan paparannya oleh Bu Presti maupun Pak Santosa, ya, yang nanti diaplikasikan di SMA Negeri 88 Jakarta. Baik budaya positif berkaitan dengan budaya kerja ataupun juga di dalam membangun budaya positif terkait dengan pelayanan terhadap peserta didik. Nah ini saya pikir bagi Bapak Ibu juga yang tidak mengikuti guru penggerak minimal tahu materi apa yang disampaikan di budaya positif ini. Ya. Di samping nanti materi-materi yang lain yang memang cukup banyak dan bagi Bapak Ibu yang mengikutinya itu adalah bagian dari update mengikuti perkembangan terbaru berkaitan dengan kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, ya, ataupun juga implementasinya. Ya, itu adalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah bisa mengikuti untuk kegiatan ini. Selamat melakukan diseminasi buat Bu Presti dan Pak Santosa dan juga Bapak Ibu. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan ini adalah menjadikan manfaat nantinya di dalam rangka memajukan SMA Negeri 88 yang lebih baik lagi. Itu tentu harapan kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Icuk atas pengarahannya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih masih bersama kami. Selanjutnya adalah paparan materi diseminasi budaya positif dari Ibu Presti kepada Ibu Sri Nurani Sri Presti SPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Indah selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Semangat dulu ya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu untuk hadir mengikuti diseminasi budaya positif ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya sampaikan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 88 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta pegawai SMA Negeri 88 Jakarta. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan ridho-Nya lah sehingga hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Nurani Sri Presti, calon guru penggerak angkatan 7 periode 2022-2023 di SMA Negeri 88 Jakarta. Semoga Bapak Ibu menyusul semua untuk menjadi calon guru penggerak ataupun calon guru praktek, pengajar praktek. Baiklah, saya akan melanjutkan atau menyampaikan langsung saja. Awali dengan speaking dulu ya.
ya. Sehingga kita bisa rileks dulu ketika kami sudah coffee break. Ya, mungkin konsentrasi dimulai. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk memusatkan perhatian, silakan Bapak Ibu memegang dagu. Sengaja ya Bapak Ibu, saya ngomong dagu tapi saya tangan di kepala. Jadi ini menunjukkan bahwa kita belum konsentrasi. Baik Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa kita memang belum fokus. Marilah kita fokuskan sementara itu dulu aja untuk stretching kita ya. Ya, semangat pagi dan pagi luar biasa untuk Bapak Ibu guru, hebat semuanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Next, saya akan lanjutkan dengan pantun sedikit. Ya. Siang-siang enaknya makan rujak. Ya Bapak Ibu, makan rujaknya. Rujak pepaya, enaknya diserut. Ayo kawan, kami tak bosan mengajak. Budaya positif membuat kita terpaut. Terima kasih Bapak Ibu, saya menyebutkan dengan kawan karena Bapak Ibu adalah rekan sejawat yang nantinya juga akan memberikan pengimbasan kepada kita semuanya melakukan budaya positif yang nantinya Bapak Ibu itu juga sudah menjadi guru penggerak sebetulnya. Ya, sudah hebat semuanya, mungkin belum diadministrasikan dengan baik saja. Saya juga masih banyak kekurangan, saya juga butuh bimbingan. Apa yang saya sampaikan di dalam diseminasi ini, ada yang lebih mengetahui dari Bapak Ibu. Mari kita saling berbagi praktik baik, berbagi praktik positif. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan ya, apa itu budaya positif? Saya ingin dari Pak Yuyus. Kalau menurut pengertian dari Pak Yuyus, apa sih itu budaya positif? Coba Pak, sebelum pensiun Pak. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang membuat seseorang menjadi lebih baik dan berkualitas. Terima kasih. Selama ini budaya positif itu pengertian sudah melekat di hati kita semua dan sudah kita terapkan kepada anak-anak didik kita dan juga di stakeholder kita, warga sekolah. Ya, baik, next. Jadi memang benar bahwasannya budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita mengagungkan murid agar murid itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi dia berpikir kritis, bertanggung jawab, penuh hormat. Seperti itu yang kita impikan. Next, di dalam program guru penggerak, selama ini yang kami dapatkan materi yang ada adalah kami lakukan seperti ini. Di dalam PMM juga Bapak Ibu sudah mempelajarinya. Bahkan lebih hebat dari saya, dari guru penggerak Pak Santosa yang ada di SMA Negeri 88 Jakarta. Namun ini adalah sebuah diseminasi yang harus diimbaskan kepada Bapak Ibu semua. Saya wajib mengimbaskannya. Mari kita berbagi praktik baik ini. Ketika saya ada kesalahan, mari kita koreksi bersama, kita berdiskusi bersama, duduk bersama untuk mencapai tujuan bersama pula. Baik Bapak Ibu, kita dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita pahami terlebih dahulu bahwa berpihak pada murid. Saya ingin bertanya, selama ini apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ketika konsep berpihak pada murid? Banyak sebetulnya ya, Bapak Ibu sudah membuat perilaku tentang berpihak pada murid. Tapi saya ingin menggali apa sih yang sudah dilakukan dari Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Sari, apa yang sudah dilakukan ketika berpihak pada murid. Contohnya saya banyak mungkin nanti di antaranya. Monggo. Terima kasih Bu Presdi. Arti kata untuk berpihak pada murid yang sudah saya lakukan selama saya menjadi guru. Andai kata misalkan
saya mengajar dengan gaya saya, dengan cara saya. Di akhir biasanya kita kan refleksi itu bagaimana pendapat siswa tentang saya mengajar materi itu. Dan siswa mengatakan bahwa misal nih, saya kalau ngomong memang cepat, Ibu Sari kalau ngomong bicaranya terlalu cepat, jadi kami agak kurang mengerti. Tapi kadang Bu Sari suka menjelaskan kembali. Nah di sini saya berikan keleluasan kepada anak, apa yang mau dibawain anak gitu loh Bu, tentang saya mengajar. Jadi saya minta pendapat mereka. Ya udah, baiknya gimana? Apa yang kalian inginkan dari saya dalam mengajar? Seperti itu. Terima kasih. Kita berikan applause untuk Bu Sari. Terima kasih. Baik, berarti Bu Sari sudah menjembatani anak-anak memenuhi kebutuhan anak yang tadinya cepat dengan umpan balik yang sudah ada, akhirnya mengevaluasi diri sehingga mengubah pola mengajarnya untuk memperlambat sedikit agar lebih paham. Mungkin Bu Supina sebagai penghargaan, ya, yang sudah dilakukan untuk penghargaan untuk berpihak pada murid, monggo. Terima kasih. Ada beberapa yang biasa kita lakukan untuk penghargaan pada murid. Biasanya kita memberikan pujian ketika dia melakukan hal yang baik, walaupun sebetulnya itu relatif ya untuk setiap guru berbeda-beda, tapi pujian yang diberikan anak akan merubah pola perilaku anak. Satu contoh, ada anak misalnya, saya contohkan di PS2 itu ada anak yang tadinya ketika awal luar biasa kita pelajari, setiap dia mengerjakan walaupun sedikit saya katakan hebat kamu akan menjadi hebat lagi. Dan sekarang betul-betul memang dia mau mengerjakan apa saja, dan saya lihat perubahannya besar, sangat hormat kepada guru. Kita berikan selamat. Terima kasih Bu Subina sudah memerdekakan anak dengan berpihak pada murid, yaitu memberikan apresiasi kepada murid. Berpihak kepada murid, selalu menemukan motivasi, walaupun itu motivasi ekstrinsik. Konsep yang kedua, sesuai kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tentunya Bapak Ibu juga paham bahwa kodrat anak dilahirkan sudah dari sononya, sudah cetakannya, kodrat anak seperti itu. Namun kita hanya bisa membentuk. Seperti yang disampaikan oleh Pak Muhid, Pak Yai Muhid tadi, menyampaikan bagaimana apakah dia tidak bisa mengubah warna anak itu. Nah, yang di dalam PMM juga sudah pernah kita pelajari Bapak Ibu ya, bahwa kita hanya mampu menyamarkan sikap negatif anak dan menguatkan atau menebalkan sikap-sikap positif, memupuk sifat positif anak. Nah, disitulah hanya menebalkan dan menipiskan, menyamarkan yang negatif. Jadi tidak mengubah dari bentuk jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung, tapi dari padi dijadikan padi yang unggul dengan pupuknya, dengan sarananya, dan seterusnya. Seperti itu. Ketika yang kedua adalah kodrat alam, bahwasanya alam itu sudah berbeda ketika ada di alam pegunungan. Pendidikan yang berada di alam pegunungan dengan alam metropolitan sudah barang tentu kita belajar menggunakan pembelajaran yang berbeda, disesuaikan dengan kodrat alam. Kemudian yang ketiga, kita pahami pula kodrat zaman. Anak zaman sekarang sudah barang tentu pula berbeda dengan ketika saya zaman SMA dulu. Sudah pasti IT-nya sudah berbeda, saat ini sudah semakin canggih, maka disesuaikan pula ketika kita melakukan pembelajaran. Berikutnya, semboyan Ki Hajar Dewantara jangan dilupa bahwasanya kita itu harus bisa memberikan semboyan bahwa ingar sosok tulodo. Di depan kita harus bisa memberikan contoh teladan. Saya berharap Bapak Ibu kita bisa memberikan suri teladan kepada putra-putri kita, yaitu anak didik kita, atau kepada rekan sejawat kita. Memang sebagai teladan yang baik dan terbaik itu susah, tapi setidak-tidaknya kita akan berusaha menjadi yang lebih baik. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna, namun kita akan berusaha menjadi orang yang sempurna. Sama seperti konsep saya. Saya jangan berharap bisa disenangi orang,
Tapi saya punya prinsip, saya harus bisa membahagiakan orang, termasuk bisa membahagiakan anak-anak dalam pembelajaran. Usaha Bapak Ibu. Kalau konsep saya sudah itu, batasan saya membahagiakan, tapi di anak belum, yaitu berarti batasan anak berbeda. Tapi saya sudah berusaha. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya berusaha. Berusaha, dan terus berusaha. Jadi menjadi suri teladan. Ingarso song turodo. Madio mangun karso. Di tengah-tengah, kita harus bisa memberikan sebuah kebersamaan dalam melaksanakan sebuah tujuan pembelajaran sehingga berjalan dengan lancar. Yang ketiga, Madia Mangun Kaso Teguri Handayani. Di belakang kita harus bisa memberikan dorongan, semangat untuk mencapai sebuah tujuan, ya, untuk nilai guru penggerak. Kita semua, walaupun tidak menjadi guru penggerak, saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki nilai guru penggerak itu. Nilai guru penggerak yang pertama adalah nilai berpihak pada murid, yang tentunya nanti pada konsep belajar lewat cara tadi ya. Saya tadi lihat sudah Bu Sari, Bu Pin, Pak Yuyus sudah membuat nilai-nilai kebajikan. Itu adalah bagian dari berpihak kepada anak, yaitu nilai yang berpihak kepada anak. Jadi selalu mengagungkan, memberikan respon kebutuhan anak apa kita fasilitasi. Ketika anak itu tergolong memiliki kinestik, bahwa kita harus memberikan pembelajaran secara kinestik. Namanya nanti ada pembelajaran diferensiasi. Nah, berikutnya nilai kolaboratif. Saya juga akan bertanya Bu Indah ini yang biasanya kolaboratifnya seperti apa sih yang sudah dilakukan di kelas? Pasti itu. Semuanya selalu melakukan kolaboratif, pasti. Saya ingin tahu Bu Indah. Ya, baik, terima kasih Bu Presiden. Kalau saya di kelas biasanya melakukan kolaboratif, ya mungkin berfokus pada siswa sendiri di saat kami memberikan tugas kelompok. Cuma bedanya di sini, kalau di tugas kelompok saya tidak membagi siswa yang pintar ke setiap kelompok, tidak, tapi saya memberikan kepada siswa untuk memilih sendiri kelompoknya, jadi bukan saya yang memilih. Memang awal sempat ada yang merasa keberatan karena merasa dirinya di kelompok salah satu kelompok itu tidak ada anak yang cerdas atau anak yang pintar. Tapi saya memberi motivasi kepada mereka bahwa kamu pasti bisa. Kamu harus merubah pola pikir kalian bahwa sebenarnya kalian itu mampu. Akhirnya setelah tugas yang saya berikan itu ternyata justru kelompok mereka yang merasa dirinya itu rendah diri, tidak mampu, ternyata malah selesai duluan. Nah itu buat saya ya luar biasa, karena mereka sudah minder gitu. Ya mungkin seperti itu sih Bu, yang contoh kecil yang sudah saya laksanakan. Ya, Terima kasih. kita berikan aplaus untuk Bu Endah. Terima kasih. Iya, begitu ya. Mungkin satu poin untuk Bu Endah. Ya bagus. Jadi memberikan kolaboratif. Jadi ketika tadi anak-anak itu memang membuat kekuatan tersendiri. Dari beberapa kelompok, satu kelompok itu memiliki kekuatan tersendiri. Ada yang memang dia mampu misalnya membuat PowerPoint-nya atau kampanye. Ada dia yang mampu berkomunikasi. Ada yang mampu menyumbangkan ide-idenya. Nah, itu bagian dari kelompok. Dia akan berkolaborasi. Namun di sini saya akan sedikit memberikan saran kepada Bapak Ibu, jangan sampai yang tadinya anak-anak itu memiliki potensi masing-masing, tapi dia untuk dirinya sendiri. Ini saling berbagi. Artinya, ketika satu kelompok itu diberikan kebebasan untuk membuat sebuah proyek ataupun tugas, maka dia ada yang memiliki potensi seperti tadi, mampu berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi, dia harus bisa memberikan imbas kepada temannya. Jangan hanya dia saja yang mampu. Nah, nanti kalau memang proses ke depan untuk tampil, dialah yang tampil, tapi dia tetap mengimbaskan. Nah, selama ini kan mungkin ya bagian saya Canva ya Canva aja. Saya bagian ngedit, yang ngedit aja. Saya bagian ide aja. Saya bagian komunikasi ke depan, presentasi, saya aja yang presentasi, begitu ya. Mungkin ini dapat diberikan masukan. Kalau saya seperti itu, silakan berbagi. Jadi kamu tidak nol banget.
ketika kamu pandai berkomunikasi, sampaikan ilmu komunikasimu ke teman kelompok kalian, sehingga akan memiliki kolaborasi yang baik. Disitulah nilai-nilai kolaborasi. Nah, akan berkembang pula ketika berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru rekan sejawat, ketika berkolaborasi dengan orang tua, ketika berkolaborasi dengan masyarakat. Itu harus kita kembangkan. Coba Pak Wijo, ketika nilai mandiri yang sudah disampaikan bahwa itu ada di kelas ataupun ada di rekan sejawat, ini Pak Wijo juga sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Ya, itu saya suka Pak Wijo. Monggo. Ini jebakannya. Saling berbagi. Kalau nilai mandiri, saya pikir gini, ini baru saya terapin di kelas ini, dan belum sampai ke rekan sejawat ataupun sampai ke ranah yang lebih luas lagi. Misalnya gini, dalam kegiatan pembelajaran kan kita juga harus mencegah aktivitas plagiat gitu, sehingga nilai mandiri itu nggak tumbuh dalam diri peserta didik gitu. Contohnya gini, kalau misalnya kita bikin kegiatan belajar lalu KD-nya sama, indikatornya sama, kita bisa saja bikin penugasan yang berbeda di setiap kelompok agar tidak ada satu kelompok yang menunggu jawaban kelompok lain, sehingga terjadinya plagiatisme yang akhirnya nilai kemandirian itu gugur atau tidak terbentuk dalam aktivitas belajar tersebut. Kira-kira seperti itu. Iya. Terima kasih, kita berikan Pak Wijo. Sukses selalu untuk Pak Wijo. Baik, lanjut nilai reflektif. Contoh saja, saya akan menjawabnya, menjelaskan sedikit yang sudah pernah saya sampaikan. Nilai reflektif itu kan merefleksikan. Bisa jadi kita refleksi ke anak ketika kita meminta umpan balik kepada anak. Nah, itu sebagai yang sudah dilakukan ke Bu Sari, sebetulnya reflektif juga ada, berpihak pada anak juga ada. Artinya dia menjembatani kebutuhan anak, tapi sebetulnya itu adalah juga reflektif juga ada. Jadi saya menanyakan kepada Pak Santosa, inovatif apa yang sudah Bapak lakukan ketika di kelas ataupun di luar sebagai guru penggerak? Terima kasih. Yang pernah saya lakukan itu yaitu nanya dulu ke anak ini maunya seperti apa lagi selain dengan diskusinya aja. Salah satunya dengan nonton YouTube. Nonton YouTube pembelajaran kimia, bukan nonton YouTube pause. Kemudian kita kita bahas sebentar, ada yang anak yang ke depan untuk menyampaikan yang mereka dapat dari YouTube. Kemudian setelah kira-kira tidak ada pertanyaan, barulah kita kasih latihan. Nah, dari seperti itulah ada beberapa yang tidak melulu itu saja, sehingga kadang-kadang anak lebih sedikit nambah motivasi mereka untuk belajar, sehingga ada, mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik. Mungkin itu Bu Presti. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, seperti itulah. Lanjut peran guru penggerak. Akankah saya perjelas pertemuan juga sebagai peran adalah pemimpin pembelajaran. Tadi ada hubungannya dengan berpihak pada anak. Jadi kita itu memimpin. Bagaimana akan saya jadikan apa pembelajaran kita nanti? Saya akan memberikan model seperti apa? Sama dengan Pak Santosa tadi, memiliki kreativitas yang tadinya hanya diskusi, tapi sekarang ditayangkan model inovatif nonton YouTube. Jadi anak lebih rileks gitu ya. Hasilnya mungkin akan tenang, kemudian tidak tegang, dan akan langsung menyerap ilmunya. Demikian. Ya, yang kedua adalah coach bagi guru lain. Nah, itu tadi juga ada hubungannya dengan peran dan nilai juga ada. Coach itu kita membimbing atau memberikan ilmu kita, Bu, ini kita begini. Atau misalnya ada Bapak Ibu guru yang perlu bantuan, misalnya saya sebisa saya apa, saya bantu. Saya tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu di sini, berdiri di sini, saya tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu yang hebat. Karena tanpa Bapak Ibu guru, ilmu yang saya dapatkan tidak akan bisa terimbaskan, sehingga saya pun hampa. Nah, Bapak Ibu, untuk mendorong kolaborasi, marilah kita semuanya memberikan dukungan. Jangan berpikiran bahwa saya itu bukan visi saya, bukan tujuan saya, bukan kegiatan saya, maka saya nggak ikut. Itu jangan.
ketat karena kita itu hidup di masyarakat tidak akan bisa hidup mandiri atau sendiri. Kita sebagai hidup kelompok makhluk sosial saling membutuhkan. Jangan egois. Mewujudkan kepemimpinan murid. Salah satu diantaranya sudah pernah saya sampaikan, Bapak Ibu yang membimbing anak-anak untuk mengikuti perlombaan itu bagian dari mewujudkan kepemimpinan. 5. Penggerak komunitas praktisi. Ini mari kita Bapak Ibu, mungkin yang hanya sedikit, saya juga belum begitu banyak membuka praktisi. Selama ini yang saya lakukan adalah membuka kesempatan untuk anak-anak yang ikut di kader MC. Saya masukkan ke dalam grup EWA. Kemudian saya melakukan pembimbingan, walaupun pembimbingan belum rutin. Nanti untuk kedepannya saya evaluasi, mungkin dibuat program dan seterusnya akan dibuat jadwal rutin. Demikian mungkin Bapak Ibu guru juga akan berusaha untuk membuat praktisi-praktisi atau komunitas yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif. Berikutnya, visi dari guru penggerak, yaitu di sini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi ketika kita itu memiliki visi, yang tentunya visi sekolah ya, dari visi sekolah itu disejajarkan, diselaraskan, kita bangun visi sekolah itu dengan pendekatan inquiry apresiatif. Di mana pendekatan ini adalah pendekatan manajemen perubahan yang mengedepankan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Lagi-lagi berkolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Mari kita bangun kekuatan. Dan di dalamnya ada alat yaitu atap. Apakah atap itu? Atap adalah aset. Bapak Ibu, kita itu memiliki aset yang luar biasa. Aset Bapak Ibu guru yang potensial, aset anak-anak yang hebat, aset sarana dan prasarana yang mendukung. Itu kita jadikan sebagai bentuk menuju ke visi. Di sana ada tantangan. Memang ada aset, ada tantangan. Tantangan itu adalah hal yang biasa. Ibaratnya kerikil-kerikil tajam. Tapi bagaimana cara kita menyingkirkan kerikil-kerikil tajam itu? Tapi kalau kita berusaha bisa menjadi guru yang inovatif. Contoh diantaranya ada Bapak Ibu guru yang mungkin diajak untuk kegiatan sesuatu hal tapi belum ada motivasi. Nah, marilah kita sebagai Bapak Ibu guru yang hebat saling mencolek teman kita, rekan sejawat kita untuk mau berkolaborasi, berkontribusi membangun SMA Negeri 88 lebih maju dan lebih baik lagi. Seperti itu, ketika kita memiliki niatan yang baik, insya Allah Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakannya. Ya, next untuk aksi, maka dengan tantangan yang kita buat, kita singkirkan, maka kita akan bisa beraksi. Beraksi melakukan sesuatu hal sehingga terciptalah sebuah pembelajaran. Di mana pembelajaran itu adalah sebuah hasil yang diinginkan. Misalnya kita memberikan visi pembelajaran yang menyenangkan, kreatif dan inovatif, maka itu akan terwujud. Nah, dalam hal ini kita akan membuat sebuah prakarsa. Prakarsa itu sebagian dari visi. Prakarsa apa yang ingin kita buat? Contoh tadi, ketika kita bertekad bulat, saya harus bisa membuat prakarsa, membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. Bagaimana cara mewujudkan ini? Kita mulai dari penyusunan bagja. Bagja itu buat pertanyaan dulu. Apa sih yang akan saya lakukan nanti ketika saya harus membuat pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif. Kemudian ambil pelajaran, bisa meniru ATM, meniru dari menimba ilmu dari sekolah lain, dari praktisi lain dan seterusnya. Kemudian menggali mimpi. Saya akan menggali. Kalau saya membuat praktik belajar yang menyenangkan, kreatif, saya akan membuat video, saya akan buat ini, saya akan ini, menggali mimpi-mimpi indah. Dan yang berikutnya menjabarkan. Saya rencanakan, saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu A, Bapak Ibu B, dibantu dengan anak. Fasilitas yang ini sudah kita rancang sehingga kita akan bisa mengatur eksekusi, sehingga eksekusi itu kita jalankan apa yang sudah kita rencanakan. Dengan demikian visi di masa depan akan bisa terwujud dan kita akan
mencapai visi-visi itu di dalamnya tidak lepas dari kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan membuat budaya yang positif. Next. Sebentar untuk mungkin dipercepat. Ini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas. Untuk membuat keyakinannya diklik sebentar. Menunggu loading. Jadi keyakinan kelas yang saya buat itu adalah dengan kebetulan keyakinan kelas itu dulunya saya menyampaikan adalah rambu-rambu dalam pembelajaran saya. Tapi kalau sekarang keyakinan, kalau namanya rambu-rambu itu seolah-olah dipaksakan. Rambu-rambu peraturan itu dalam di pikiran anak itu selalu pemaksaan peraturan. Tapi kalau bahasanya keyakinan itu anak akan lebih lembut. Kita kembalikan kepada keyakinan anak secara sadar dan sesadar-sadarnya dengan keyakinan dia tanpa ada paksaan. Sehingga saya melakukan pembelajaran kelas pertama menyampaikan mari kita hari ini kita buat keyakinan kelas untuk khusus bahasa Indonesia. Jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu guru juga melaksanakan keyakinan kelas di masing-masing kelasnya sesuai dengan mata pelajarannya. Sehingga akan terwujud pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan kreatif, inovatif, dan terkondisikan dengan baik sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Jadi anak-anak saya suruh buat, saya kasih post-it, kemudian menuliskan keyakinan masing-masing apa. Silakan. Yang mengacu pada budaya positif. Ada anak yang menyampaikan, saya buat mengkondisikan pelajaran, belajar boleh makan di saat belajar, yang penting kondusif. Ada yang begitu. Nanti ditempelkan satu post-it itu ada 5 sampai 10, bahkan terserah anak-anak, ditempelkan ke seperti ini. Ditempelkan ke dinding. Nah, di sana kita bahas bersama. Boleh nggak anak ini? Bolehkah kalian makan di saat belajar? Kita itu bukan di tempat les privat. Kita itu di lembaga. Apakah boleh seperti itu? Kita kembalikan. Jika keyakinan itu negatif dan anak-anak banyak yang menolak, maka kita delete. Tapi kalau keyakinan itu positif dan diterima oleh anak, kita tuliskan sehingga keyakinan kelas yang ada bisa dibuat seperti ini contohnya. Ini kemarin keyakinan kelas. Ini ada tempelan-tempelan dari situ. Nah, itu di kalau keyakinan kelasnya hampir sama, misalnya tidak boleh tidur di kelas, memakai HP dengan bijak, nah itu ditempel-tempel, akhirnya ada beberapa keyakinan yang harus diyakini dan dijalankan oleh kelas tersebut. Kumpulan dari berbagai dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya buat di berbagai kelas. Next. Nah, sekarang berbicara tentang
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini juga sudah pernah saya sampaikan bahwasanya kita itu harus paham dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Saya akan memberikan penjelasan secara global saja bahwasanya di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Di dalam memberikan hukuman sudah barang tentu anak itu akan menjadi seorang anak yang identitas mencapai identitas gagal. Di mana hukuman itu murid atau anak belajar itu selalu menyembunyikan kesalahan. Dia tidak mau mengakui kesalahan. Dia akan tertutup. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, misalnya membayar kesalahan. Saya akan begini. Jadi anak itu tidak menyadari dirinya sendiri ketika dia langsung dapat hukuman. Berbeda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu anak atau murid itu taat akan peraturan karena tahu kalau saya begini pasti saya akan seperti ini. Kalau saya melanggar ini pastilah seperti ini. Itu konsekuensi. Sehingga mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif itu masih ada kalau sebab konsekuensi. Kemudian kehilangan hak untuk waktu jeda misalnya penahanan. Kemudian sudah diketahui masuk akal karena dia tahu kalau ini begini pasti ini. Paham nggak nak? Masuk akal nggak? Ketika kamu melanggar pasti ada hukuman. Pasti ada konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Nah, berbeda dengan restitusi. Restitusi ini yang paling hebat Bapak Ibu. Mungkin kita berpikiran bahwa anak itu kalau nggak dikasih hukuman nggak jerah-jerah. Anak itu kalau nggak dikasih konsekuensi dia tidak akan bisa bertanggung jawab. Memang kita awali dulu dengan restitusi. Sesuaikan dulu dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Kadang-kadang ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan, kita nggak bisa ngasih restitusi saja, nanti menjadi anak yang lemah. Nah, mungkin kita akan berusaha dulu dari hal-hal yang lembut, halus. Ketika anak itu dibimbing tidak bisa halus, kita berikan umpan balik yang sedikit mengena. Tidak kasar ya Bapak Ibu, tapi sedikit mengintrospeksikan diri. Jangan sampai membuat anak itu dipermalukan. Jangan sampai membuat anak itu kita bentak. Karena pribadi anak itu bermacam-macam. Ada pribadi anak yang merasa ketakutan. Ada yang pribadi anak yang merasa brutal. Jadi kita harus bisa tarik ulur. Bagaimana anak ini ketika memiliki potensi bahwa dia itu ugal-ugalan atau temperamen, maka kita harus bisa menstabilkan tadi. Ketika restitusi, anak akan belajar memecahkan masalah. Kita ajak berdiskusi lah istilahnya. Jadi sekarang ini memang kita harus berpihak kepada anak dulu. Ketika kita ajak anak itu berbicara baik-baik, insya Allah saya sudah mempraktekkan restitusi ini. Ketika saya panggil, gimana nak? Enaknya sebentar. Masa seperti itu sih nak? Menurut kamu bagaimana? Kalau kamu melakukan hal ini, betul apa tidak sih? Iya, tidak. Bahkan pertama kali saya pernah nanti ada segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ketika anak mencoret-coret buku jurnal di kelas, itu di kelas 10 dia punya Bu Vera, itu dikasih kumis, ada yang fotonya dikasih alis banyak dan seterusnya. Kemudian saya tanya, ini siapa, pembantu siapa? Tidak ada yang mengaku, mana ada orang yang mengaku. Tapi ketika saya sampaikan, nah semua anak itu pernah melakukan kesalahan. Bu Presti juga pernah melakukan kesalahan. Saya nggak marah kok ketika kamu berusaha memiliki kejujuran yang tinggi. Nggak apa-apa, kita nanti diskusi bersama. Akhirnya anak itu langsung ngaku, beberapa anak itu. Nah, sehingga itu akan tumbuh dengan kesadaran dirinya. Karena saya sudah mengademkan situasi dan kondisi tadi. Nah, disinilah yang akan bisa anak itu dirinya sendiri yang akan kendali kontrol. Kemudian murid itu atau anak itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupaya undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh anak sendiri, bagaimana caranya, dan menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir untuk restitusi murid yang baik. Next. Nah, di sini ada menerapkan budaya positif dimulai dari praktik segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi
di mana bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencarikan solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini dari teori Gosen 2004. Nah, dari restitusi ini ada teori atau dasar. Teori kontrolnya adalah bahwa yang disebutkan bahwa Anda ini tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya tidak bisa mengendalikan orang lain. Tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama, kita kembalikan pada anak. Anak disuruh mengontrol dirinya sendiri sambil kita restitusi. Semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang dilakukan anak pasti punya alasan. Kemudian model berpikir menang-menang, jadi win-win solution. Kemudian kolaborasi dan konsensus. Kolaborasi itu adalah kita berdiskusi dengan anak, konsensus dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, realitas kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Seperti yang disebutkan Pak Santosa sebagai guru penggerak tadi, juga menyampaikan bahwa ada 5 kebutuhan yang harus kita penuhi di murid-murid kita, bahwa ada kebutuhan seks, ada kebutuhan akan hidup, ya. Di situ akan kebutuhan hidup, bahwa anak itu kalau lapar, maka kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk mengikuti pelajaran kita, tidak konsentrasi. Maka kita sebagai guru harus memahami kebutuhan anak itu. Anak itu bosan, maka kita sebagai guru harus peka bagaimana anak itu nggak bosan. Anak itu perlu kesenangan, maka kita berikan kesenangan yang mungkin pembelajaran kita harus rileks. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan anak. Anak itu perlu rasa kasih sayang, cinta kasih sayang. Maka kita berikanlah kasih sayang seadil-adilnya kepada semua murid yang kita ajarkan. Nah, dalam hal ini posisi kontrol. Posisi kontrol ada kelima: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Saya akan bertanya kepada operator kita yang cantik, Bu Asri. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi jadi guru penggerak ya. Amin. Bu Asri, kalau selama ini Bu Asri mengajar, kira-kira menghadapi permasalahan anak pasti ya, pasti. Nah, ketika posisi Bu Asri itu di posisi mana? Apakah kelima-limanya itu didapetin atau beberapa aja atau satu aja? Saya minta umpan baliknya. Baik, terima kasih Bu Prase atas kesempatannya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin izin untuk menyampaikan share aja terkait dengan pembelajaran posisi kontrol tersebut, gitu ya. Kalau misalnya pada saat pembelajaran mata pelajaran saya khususnya memang sosiologi, gitu ya, saya di sini posisinya sebagai teman, berusaha menempatkan saya sebagai teman dengan anak-anak ataupun dengan siswa. Jadi kita pun mendengarkan mereka, kita memahami mereka, kita mencoba menggali, mendekati mereka apa sih yang kesulitan mereka dalam belajar, ataupun bahkan hambatan-hambatan apa. Sehingga ketika kita sudah dekat secara emosi, secara afeksi kepada anak-anak, insya Allah pembelajaran akan lebih efektif, maksimal, dan menyenangkan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus semuanya untuk Bu Asri. Saya juga ingin yang lainnya. Kebetulan Bu Asri sebagai teman ya, pengontrolnya adalah sebagai teman. Kalau menurut guru BK ini yang sering menghadapi situasi untuk menangani permasalahan anak ya, Bu Theo, kami persilakan, monggo. Terima kasih atas kesempatannya yang disampaikan Bu Presti. Ya, sungguh menarik ini ya, budaya positif. Terus terang, mudah-mudahan ini tidak hanya teori. Ini keterlibatan kita semua untuk kemajuan, apalagi di era sekarang ini kesulitan banyak perekonomian. Jadi kadang-kadang peserta didik itu kebutuhannya
bermacam-macam. Jadi ramah anak itu, ya kita lebih dekat, jangan langsung marah-marah. Anak itu perlu perhatian. Tadi dia butuh dibantu dalam hal apa yang dia perlukan, bukan kita harus memberi bagaimana, hanya pandangan. Sebenarnya anak-anak kita ya terus terang baik-baik semuanya, cuman mereka butuh. Kadang-kadang yang kami alami sebagai guru BK ya Bu ya, kadang-kadang anak itu banyak persoalannya, apalagi sekarang ini yang kita amati tentang dalam keluarga itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau dia merasa nyaman kepada guru-guru, dia akan merasa joyful learning, dia nyaman, dia akan tidak malas datang ke sekolah. Jadi inilah suatu jalan untuk penerapan ya Bu Presti dan Pak Santoso. Ini suatu kemajuan untuk guru penggerak dan kepada semua yang terkait, kita semua guru-guru di 88, supaya ini tidak hanya teori, bisa mempraktekkan yang nyata. Ada kerjasama antara guru dan siswa untuk mencapai suatu keberhasilan, kesuksesan SMA. Posisi kontrolnya kita lebih dekat juga, jadi kita bisa apa untuk mengontrol itu, kita lebih dekat kerjasamanya sama anak. Apa tetap sebagai teman tapi juga manajer. Kita tidak hanya untuk sebagai teman. Nanti kalau terlalu hanya teman, anak itu tidak menghormati. Jadi ada batas antara guru dan peserta didik. Begitu saja. Terima kasih Menteri, kita berikan untuk beliau. Ya, bagus, kolaborasi yang baik. Jadi ketika kita boleh saja kita menempatkan posisi sebagai teman, jika kita perlu untuk menyelipkan, tapi memang posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Kalau sebagai pembuat sudah jelas kita coret ya Bapak Ibu, kita delete. Pembuat rasa bersalah juga kita delete. Mari kita bersama-sama. Karena penggugat itu kan langsung membuat anak kasih hukuman ini, sehingga seumur hidup nanti dia akan berbekas. Kalau membuat rasa bersalah, apalagi saya kok selalu seperti itu ya, iya ya. Jadi akan membuat anak itu down. Ketika teman bolehlah, tapi hanya titik saja untuk melengkapi, ketika itu untuk pendekatan kalau menurut saya. Tapi yang lebih bagus lagi, kalau pemantau itu memantau sampai di mana perkembangan progres ketika dia melakukan kesalahan, apakah dia sudah melakukan perbaikan. Tetapi kalau manajer itu akan sudah melakukan dengan program terapan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah di pertama stabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu, kita kasih adem-adem dulu, bahwa menyampaikan kita semua itu punya kesalahan. Tidak kamu saja nak yang salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan berbuat salah itu hal yang wajar. Namun, ayo kita validasi yang salah. Kamu tadi melakukan coret-coret, kenapa nak? Misalnya tadi, kan punya alasan ya? Iya Bu. Kenapa? Saya iseng. Nah, iseng itu kan alasan dia. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tadi iseng. Tentunya ada hal yang lain yang ketika iseng itu diarahkan ke hal-hal yang baik. Kamu iseng, orang akan kamu senang, kebutuhan akan hidupmu senang. Tapi apakah kamu memikirkan orang lain? Apakah yang kamu iseng itu merasa senang? Nah, dia kembali, oh iya ya. Jadi dikembalikan kepada mereka. Ketika keyakinan kelas kamu, apa sih keyakinan kelas kamu? Jadi kita buat keyakinan kelas ini adalah untuk menyadarkan apa yang sudah disepakati bersama dalam kelas itu, sehingga harus dilakukan dan disepakati dan dilakukan secara secara sadar. Kemudian kamu kembalikan, apa keyakinan kelas kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih nak nanti? Apakah nak menjadi anak yang iseng? Oh tidak Bu, saya nanti akan menjadi anak yang lebih menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Sehingga dengan demikian, kalau sudah dibangun seperti itu, insya Allah kita akan memiliki keyakinan dan berbudaya positif. Next. Nah, ini adalah video praktis ketika restitusi. Boleh di
diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh segitiga restitusi. Jadi ada dua kasus, yang pertama mencoret-coret, yang kedua adalah bolos. Saya berikan alternatif bahwa saya panggil akan kesadaran dia bahwa kenapa dia harus panggil, paham, kembalikan kepada apa yang menjadi kesalahan dia. Kita berikan keyakinan kelas yang sudah kita kembalikan keyakinan kelas. Alhamdulillah mereka sudah paham dengan keyakinan kelas dan apa yang sudah dilakukan. Inilah umpan balik dari siswa. Saya suruh untuk membuat surat cinta kepada saya. Jadi ada misalnya saya pasca kelas 10, saya merasa Bu Presti mengadakan masalah saya dengan lemah lembut. Nah, itu contoh ketika saya, walaupun saya tidak bisa berbuat lemah lembut, tapi saya pastikan bahwa ketika dia itu mengaku, mungkin sikap saya, kata-kata saya kencang, kerasnya saya ya seperti orang ini Bu ya, tapi di dalam hati saya lembut kok ya. Jadi insya Allah semuanya akan kita upayakan ya, walaupun kita tidak bisa baik, nggak bisa yang terbaik, tapi kita berusaha menjadi yang lebih baik, itu saja. Demikian pula yang dari murid kelas 10 dari Pulvian, ini adalah bagian dari restitusi yang saya jalankan. Nah, saya akan menutup. Sebelum menutup, saya akan kembalikan dulu kepada Bu Endah untuk melanjutkan acara berikutnya. Baik, terima kasih Bu Presti. Demikian tadi Bapak Ibu paparan materi diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Presti. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau disampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan sejawat, Bu Presti selaku narasumber. Saya ini mencoba menyimpulkan aja, nanti sekaligus nanti bertanya apakah ada sahabat-sahabat lain dapat masukan dari Bu Presti gitu ya. Yang saya lihat ini dari posisi kontrol hingga restitusi itu berarti pembiasaan baik itu bukan hanya untuk murid saja gitu, bukan untuk siswa saja, karena kalau pembiasaan baik itu nggak dilakukan guru, maka posisi kontrol kita akan di penghukum terus gitu, atau pemberi rasa bersalah terus gitu, kita nggak akan bergerak sampai ke titik manajer gitu, kira-kira seperti itu. Soalnya kan kalau saya simpulkan dari yang disampaikan Bu Presti, segitiga restitusi itu hanya bisa efektif berjalan jika seorang guru sudah melampaui tahap manajer, bukan ada di tahap yang penghukum ataupun tahap pemberi rasa bersalah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana gitu Bu Presti kalau misalnya masalah itu ternyata ada di pendidik itu sendiri gitu, bagaimana tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk evaluasi agar kita bisa ada di titik tahapan posisi kontrol manager hingga akhirnya kita bisa melakukan restitusi yang baik dan efektif tanpa harus menimbulkan efek traumatik atau jangka panjang di dalam memori mereka ketika murid melakukan kesalahan. Kira-kira seperti itu. Itu saja Bu Presti bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yujen. Mungkin akan kita bahas satu-satu dulu ya, nanti Pak Yus nanti ya. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa untuk Pak Wijo. Ya, sebelum saya menjawab atau menanggapi, adakah yang Bapak Ibu memiliki pengalaman untuk menyelesaikan solusi ketika kita itu tidak hanya berpaut pada sang anak saja untuk menerapkan budaya positif, tetapi ketika di rekan sejawat kita itu juga ada pelanggaran-pelanggaran. Apakah kita perlu merestitusi ataukah seperti apa? Kami ingin masukan dari Bapak Ibu, nanti kita diskusikan bersama. Nanti akan saya berikan tambahan juga atau saling berbagi praktik baik. Adakah yang memberikan masukan Bapak Ibu? Dari Pak Santosa? Ketika Bapak Ibu guru
Katanya Pak Santosa kalau Bapak Ibu guru agak sensitif. Ya, baiklah, mungkin saya akan mencoba Pak ya. Nah, kita berdiskusi bersama, ini kan diseminasi, kita seminarkan. Ya, contoh saja Pak Wijo melakukan sebuah pelanggaran. Nah, ketika ini kan memang restitusinya mungkin untuk anak, tetapi ketika kita mau merestitusi anak, perbaiki dulu diri kita, gitu ya. Jangan jargoni, mengajar tidak bisa melakoni, gitu ya. Nah, jadi kembali pada tadi teladan, kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus memberikan suri teladan yang baik. Apalagi sebagai seorang pendidik, guru berusaha untuk memberikan keteladanan yang baik. Saya kembalikan pada diri saya tidak bisa berbuat terbaik, tapi saya berusaha, gitu Pak ya. Mari kita berusaha bersama-sama. Ketika ada Bapak Ibu guru rekan sejawat kita melaksanakan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, tentunya pelanggaran-pelanggaran yang di kedinasan atau dalam istilah sudah masuk ke dalam ranah instansi, itu kan ada konsekuensi. Contoh saja, ketika Bapak Ibu guru terlambat, langsung saja ada pemotongan TKD. Seperti itu kan? Itu namanya sebuah konsekuensi. Kembali, lah bagaimana dengan menjalankan restitusi? Restitusi yang kalau menurut saya, kalau nanti ada kesalahan tolong untuk diarahkan, mohon bimbingannya juga. Menurut saya itu ranahnya Bapak Kepala Sekolah, pimpinan. Sebagai rekan sejawat, ya. Bagaimana saya bisa belajar Ibu Presti agar tahapan sampai dengan manajer itu saya bisa berjalan baik gitu. Oh iya, betul. Ya, sebenarnya seperti ini dulu Pak ya. Jadi itu kalau misalnya memberikan sebuah restitusinya itu dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tetapi kita sebagai rekan sejawat tidak menutup kemungkinan ketika kita itu memberikan kontribusi yang baik. Contohnya saja dengan berkolaborasi bahwa kita itu istilah mencolek itu ya. Jadi memberikan, walaupun saya nih masih muda, tapi ada di atas saya yang melakukan pelanggaran. Tapi tentunya dengan mencolek istilahnya gitu, memberikan sebuah komunikasi yang baik, berdiskusi lah untuk mengingatkan. Karena kesalahan itu kan tidak harus yang dilakukan oleh anak muda, orang tua juga salah. Misalnya saya salah, tapi ada anak-anak muda yang lebih hebat dan tahu kesalahan saya, boleh monggo diberikan bimbingan atau colekan seperti itu. Jadi bisa dicolek istilah saya Pak gitu, dicolek bahwa Pak Wijo mohon maaf ya, kemarin kan Pak Wijo memberikan keyakinan kelas bahwa nggak terlambat, tolong dong, kan saya piket nih sekarang, tolong dong besok diperbaiki karena kita komitmen di kelas itu kan datang tepat waktu, tapi Pak Wijo kemarin nggak datang tepat waktu. Nah coba dong, jadi saling mengingatkan. Kalau dari sisi saya ya Pak sebagai rekan sejawat itu saling mengingatkan, dan itu tidak apa-apa Bapak Ibu kalau kita menjadi orang yang legowo bahwa kita itu tidak selalu berada di kebenaran, kita tempatnya salah, sehingga ayo kita sama-sama welcome. Saya pun siap ketika saya harus berikan bimbingan, ketika saya harus diberikan arahan, welcome aja. Kita di atas langit masih ada langit, seperti itu. Jadi mungkin itu tambahan saya. Ketika nanti restitusi yang konsekuensi itu ada di kepala sekolah, tapi kita sebagai rekan sejawat mungkin mengingatkan, saling mengingatkan. Tidak ada kata yang tua atau muda, namun masih dalam ranah yang serupa. Ketika kita bagaimana berkomunikasi dengan orang yang senior dengan kita, ketika kita menyayangi dengan rekan sejawat kita yang lebih muda, saling merangkul, saling menghargai, dan sopan santun itu tetap kita jaga. Tentunya itu jawaban dari saya. Kalau memang ada yang mau melengkapi, monggo Bapak Ibu. Cukup? Iya, terima kasih Pak Wijo, cukup puas? Ya, terima kasih. Masih ada yang lagi? Monggo Pak Yuyus. Baik, terima kasih Bu Presti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari penjelasan dua narasumber yang sudah disampaikan oleh Pak Santoso maupun oleh Bu Presti, di kurikulum Merdeka ini seolah-olah tabu untuk mengatakan hukuman. Padahal hukuman itu adalah jalan terakhir untuk memperbaiki siswa. Kalau kalian bekerja atau membuat kebaikan seberat zarah pun akan aku balas kebaikan itu. Dan kalau kalian melakukan keburukan walaupun seberat zarah pun akan aku balas keburukan itu. Nah, hukuman itu kan proses sebelum kita menentukan. Ada umpan balik dari orang yang melakukan pelanggaran dengan bertanya dan sebagainya. Enggak ujuk-ujuk harus hukuman. Jadi sepertinya di saya sampaikan di forum mereka itu untuk menghindari hukuman. Padahal hukuman itu diperlukan. Ini bagaimana sikap kita seperti itu. Yang kedua, dengan menghindari hukuman itu seolah-olah kita menjadi sekolah ramah anak, sehingga sekolah tidak punya bargaining position. Ketika ada guru melakukan secara verbal ke anak, langsung respon dari orang tua begitu besar. Nah, sehingga sekolah tidak berdaya. Nah, bagaimana nih dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak supaya berkarakter terbaik, tapi juga melakukan aturan-aturan kehukuman yang bersifat positif itu. Dalam Islam, kalau anak udah usia 7 tahun tidak mau sholat, itu dipukul. Kakinya yang dipukul, tapi bukan wajah. Artinya ada hukuman yang membuat anak itu mau melaksanakan ibadah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pendidikan. Tadi pendidikan itu kan universal, Bu ya. Di mana saja, di desa atau di kota harus semua siswa, semua masyarakat punya kesempatan untuk meraih pendidikan. Tapi ada kodrat alam. Saya pikir kodrat alam itu adalah sarana prasarana yang memang harus berbeda satu sama lain. Tapi pendidikan itu sendiri adalah universal. Tujuan pendidikan kita juga tidak beda. DKI, Jawa Tengah dan tidak berbeda, tetap sama tujuan pendidikan nasional. Itu mungkin yang masukan atau bagaimana kita mengkolaborasi antara 3 restitusi itu agar tetap kita menjadi sekolah yang berwibawa, punya kekuatan, punya power, bukan seperti sekarang sekolah yang lemah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus, mantap sekali. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Yus. Kembali lagi kepada forum, karena saya bukan salah satu-satunya sumber yang bisa menyampaikan di sini. Mungkin ada yang memberikan masukan dengan adanya pertanyaan dari Pak Yus. Kita saling berbagi. Bu Rafika. Memang sekarang itu dilema ya, dengan peraturan yang terbaru, guru mengeluarkan kata-kata yang menyinggung anak saja, anak itu sudah sakit hati, marah, mengadu pada orang tua juga hanya mendengarkan satu sisi dari siswa, tidak mengkonfirmasi ke guru. Akhirnya ada perselisihan juga gitu loh di antara guru dengan orang tua. Ada juga ya tadi yang masalah poin, siswa dulu kan terlambat misalnya, atau tidak memakai seragam lengkap, ada poin, sehingga anak-anak ada kecenderungan untuk tidak mengulangi lagi jika ada poin. Tapi kan sekarang tidak. Nah, mungkin solusinya kalau di zaman sekarang ya, sosialisasi, kerjasama antara segala pihak, dari kesiswaan, dari pihak guru, dan juga mungkin dari pihak orang tua. Kalau anak sekarang kan ada yang bilang tidak bisa dikerasin. Kalau kita kerasin, maka mereka akan lebih keras lagi, mereka akan melawan dan sebagainya.
Mungkin juga yang berkaitan dengan posisi tadi guru, bisa sebagai teman kita mendekati, memberikan pendekatan ke anak supaya ayo nak taati peraturan, terus menyadarkan mereka bahwa mereka di sini itu untuk belajar, bukan untuk mencari sensasi dan sebagainya. Ya, dengan penyadaran kepada anak, kerjasama dari segala pihak, dari tadi manajemen, dari guru, dan juga perlunya sosialisasi juga dengan orang tua. Mungkin kita guru ya, dan khususnya wali kelas mengingatkan kepada orang tua supaya diperhatikan, misalnya pakaian anaknya atau sikapnya, dan waktu datang ke sekolah dan sebagainya. Nah, mungkin itu Bu dari saya. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Rafika. Terima kasih Bu Rafika. Semoga bisa membantu jawabannya dengan pertanyaan Pak Yus. Baik, saya akan mungkin menambahkan sedikit ya Pak Yus. Mungkin pertama kali tadi bagaimana kita menerapkan budaya positif yang selama ini kita bangun. Yaitu tadi Pak, kita mulai dari keyakinan kelas. Kemudian kita mulai dari diri kita sendiri sebagai teladan. Jangan sampai kita hanya ngomong, ayo kita begini-begini, tapi kita tidak bisa memberikan contoh. Kita berusaha dulu. Kemudian yang ketiga, kita lakukan sosialisasi, terus menggaungkan untuk berbudaya positif. Tentunya kolaborasi yang sangat hebat antara orang tua, guru, masyarakat, semua stakeholder, bahkan semua antar instansi itu kita perlukan untuk membuat budaya positif. Contoh saja kerjasama dengan instansi terkait ya untuk membentuk karakter anak itu melalui PBB misalnya, maka kita ke militer misalnya, itu adalah bagian dari pembentukan karakter. Kemudian yang tidak kalah hebatnya ya tadi Mbak, kita itu memberikan contoh terlebih dahulu, itu yang paling utama. Kemudian yang berkaitan dengan anak itu kan harusnya tidak tiba-tiba langsung dihukum, memang benar. Tapi salah satu di antaranya adalah maka dari itu kita sebagai mengetahui tentang kurikulum merdeka seperti itu, maka kita lakukan dulu ketika restitusi. Ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, kita melakukan restitusi dulu. Kalau memang restitusi itu tidak berhasil, kita step-step yang agak, misalnya sebagai manajer tidak mampu, itu kan kita sudah manajer, kita coret dikit, kita berkolaborasi atau kita variasikan dengan teman, kita dekati dan seperti itu. Jadi memang di sini jangan langsung penghukum. Kalaupun di penghukum itu di anak yang sudah balik mungkin harus sholat dan tidak harus dengan cambukan dan seterusnya. Itu memang betul. Itu kalau itu yang hakiki dan memang itu ada di dalam Al-Quran, yang kita lakukan Pak. Ketika kita, tapi sebelum melakukan hal itu kan kita melakukan soft dulu Pak, pendekatan dulu. Itu jangan sampai itu terjadi. Gitu. Jadi boleh seperti itu dilakukan. Ini kan memang kita berbicara agama ya tegas. Kita sama anak kita sendiri juga kita pecut gitu, misalnya orang dulu gitu. Nah, kita berikan, jangan sampai kita melakukan kekerasan dulu. Bagaimana pendekatan kita untuk melakukan bahwa kalian itu ya ajaklah dari hati, bicara dari hati ke hati. Jadi memang kita tugas PR kita itu berat untuk memberikan kesadaran yang sedalam-dalamnya kepada anak didik kita, sehingga betul-betul menyadari dari dirinya sendiri, tidak karena keterpaksaan. Kita anak-anak melakukan kesalahan tidak karena takut untuk dihukum. Anak melakukan kesalahan karena tidak takut, misalnya tidak mengerjakan tugas, takut tidak dapat nilai. Tapi terapkan budaya bahwa itu sebuah tanggung jawab. Gitu. Jadi kalau misalnya anak sekarang susah kita berkolaborasi dengan misalnya peraturan pemerintah yang harus menaikkan, anak harus naik, harus begini begitu. Nah itu memang PR kita. Kita harus berangkat dari awal bagaimana membentuk anak itu bisa naik, bukan dalam artian kita harus menaikkan anak ya, tetapi tugas kita menggiring anak itu bagaimana bisa naik. Maka di situ terdapat kerikil-kerikil tajam yang harus kita singkirkan. Memang tugas kita luar biasa ya. Semoga Tuhan memberikan kemudahan kepada kita semua. Bapak Ibu guru yang hebat pasti bisa. Semua ada jalan, tidak ada rintangan yang tidak bisa kita hadapi ya. Semoga Bapak Ibu guru hebat semua bisa melaksanakan kegiatan diseminasi ini, diimbaskan kepada seluruh warga SMA Negeri 88 Jakarta, baik Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta semua warga SMA Negeri 88 Jakarta. Kita bertekad bahwa kita bisa, gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi?
Silakan, monggo Bu Haja Diah. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru dan Bu Presti. Saya hanya ingin menegaskan ya, hukumannya itu yang bagaimana? Karena kalau kita tegur kaosnya atau rambutnya, anak-anak merasa itu sudah dihukum. Padahal baru saja. Atau dia lapor ke orang tuanya itu merasa bahwa dia udah dihukum. Padahal baru kita tanya, seragamnya kok belum sama, atau rambutnya. Dia cerita ke orang tuanya itu seolah-olah dihukum. Anak menulis buku di piket, kan memang piket harus tembus ke kelas. Itu pun anak-anak merasa dihukum, padahal kita kan belum ada tindakan, kita belum ngapa-ngapain, cuma baru melihat catatan dia. Nah, menurut persepsi anak, misalkan nggak mengerjakan, saya suruh di depan, merasa sudah dihukum, padahal kan saya nggak ngapa-ngapain. Itu aja. Jadi tolong diluruskan yang mana yang hukuman atau yang teguran. Jadi supaya sama, itu aja. Ya, kita berikan applause dulu untuk Bu Dia. Dia telah memberikan beberapa masukan tentang hukuman itu yang seperti apa dulu makanya kita selaraskan. Mungkin saya langsung menanggapi ya, tidak langsung saya berikan dengan waktu yang terbatas. Saya akan memberikan jawaban sementara bahwa ketika kita itu sudah melakukan misalnya hukuman mana, kita kategorikan hukuman itu kalau di dalam batasan misalnya sudah di luar batas. Misalnya kalau hanya sekedar menegur itu bukan merasa hukuman. Nah, bagaimana ketika orang tua sudah mengadu ke orang tua, disuruh menulis di buku poin dan seterusnya, itu akan kita sosialisasikan di tata tertib dan akan mengundang orang tua. Sudah barang tentu kalau orang tua yang paham pasti paham bahwa itu adalah bukan hukuman, namun itu sebuah konsekuensi. Walaupun di buku hukuman itu tidak masuk ke dalam kategori. Nah, memang berat bagi kita ketika kita tidak menghukum, kita hanya menegur tapi dikira menghukum. Salah satu di antaranya adalah sosialisasi. Sangat penting sosialisasi di kelas masing-masing, tentunya kolaborasi berperan penting wali kelas di dalam kelas itu untuk memberikan pengertian yang luar biasa kepada anak-anak didik kita bahwasanya apa yang sudah menjadi tata tertib itu adalah sebuah komitmen yang harus kita lakukan untuk dijadikan sebuah kebiasaan sehingga anak memiliki budaya positif, tidak merasa ketergantungan apa-apa selalu mengadu orang tua. Nah, itu juga menanamkan budaya positif. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu selalu digaungkan setiap hari. Wejangan-wejangan kita itu jangan dihentikan. Saya kalau mengajar tidak lepas dari wejangan atau motivasi, entah itu 5 menit itu pasti. Jadi saya hanya sekedar saran, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan hal ini. Saya hanya memberikan masukan saja. Kita wajib memberikan motivasi setiap hari. Anak-anak itu perlu bimbingan, dan terus bimbingan. Bagaimana Pak Yus untuk pertanyaan dari Pak Yus? Memang itu PR kita. Kita harus menyingkirkan kerikil-kerikil tajam itu. Dulu aja dia seperti itu ya, kita sepakati nanti kita kolaborasi dengan orang tua bahwa itu bukan hukuman. Hukuman itu ketika dia sudah melalui proses yang luar biasa, mungkin ranah yang sudah ke instansi kepolisian atau seterusnya. Itu ya, mungkin sudah di ranah pidana atau perdata. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Terima kasih atensi yang luar biasa Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu guru semuanya. Saya akan menutup dengan pantun di terakhir saya. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa membeli sholatin. Ayo terapkan segitiga restitusi, solusi menuju budaya positif. Guru bergerak Indonesia maju. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
kasih Bu Presti. Begitu banyak ilmu yang kita dapat pada siang hari ini juga dengan Pak Santosa yang sudah memberikan banyak materi sehingga kami tahu bagaimana cara kita harus menerapkan atau mengaplikasikan budaya positif di lingkungan sekolah ini seperti apa. Sukses untuk Pak Santosa dan Bu Presti. Terima kasih Bapak Ibu yang tetap hadir di ruangan ini. Sekali lagi mari kita kasih aplaus untuk Bu Presti dan Pak Santosa. Baik, mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Mari kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat istilahnya testimoni mengenai tampilan dari rekan saya, yaitu Ibu Sri Nurnaningsih Presti dengan Bapak Santosa. Dari yang mereka tampilkan pada saat diseminasi mengenai hasil dari budaya positif, itu menurut saya sangat baik sekali. Bahkan pada saat itu saya juga melontarkan suatu pertanyaan yang intinya adalah bagaimana menciptakan suatu visi tentang budaya positif yang dimulai dari diri anak sendiri, maksudnya dari pribadi anak masing-masing. Menurut saya ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi karena dampaknya adalah bukan pada diri anak tapi pada satu instansi sekolah, terutama untuk semua warga SMA Negeri 88 Jakarta. Jadi baik mulai dari siswanya, gurunya, pegawainya, bahkan mungkin termasuk percarakan di dalamnya. Jadi menurut saya sangat baik sekali. Mengenai guru penggerak, baik Ibu Sri Nurnaningsih Presti dengan Bapak Santoso, itu saya pribadi mengatakan bahwa keduanya adalah baik sekali dalam mengimbaskan kepada kami guru-guru untuk istilahnya memotivasi kami untuk menirukan atau membuat seperti mereka, menjadi seorang guru yang tidak hanya mengajar saja di kelas, tapi kita memiliki satu pengembangan diri, yaitu mengikuti guru penggerak. Jadi baik sekali, silakan dilanjutkan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.